استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا أتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أنزل علينا ليلة القدر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم الصائمين الصائمات jamaah ta'lim i'tikaf, mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kita menjalani kehidupan dunia ini hingga mengantarkan kita nanti di akhirat sampai masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kada bambihan kita bersyukur terus hidup yang ada. Napa nikmat kada bambihan ya Allah beri yang ada je. Kada pernah letih lelah, kada pernah bosan Allah memberikan nikmat dan karunia-Nya lawan kita banyak hapulang. Jadi wajar kita banyak bersyukur yang ada. Maka ujar Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Orang yang banyak bersyukur lawan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapat hasil dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hasilnya? Allah tambah nikmat-nikmatnya. Jadi mau hendak semakin banyak nikmat diberi Allah, banyak bersyukur. Wujud syukur adalah berbuat baik dan kebajikan. Lebih-lebih kita udah berada di bulan Ramadan, bulan pahalanya Masya Allah berlipat-lipat, berganda-ganda pahala kebaikan. Apalagi malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan pahalanya. Kalau berjumpa hanya 1 saat atau 1 malam kebetulan ditemui malam Lailatul Qadar, sama lawan beribadah 84 tahun kurang lebih. 84 tahun karena dosa pahala wara banyak benar. Makanya dijamin surga. Jadi kita mengintai yang ada, mengintai alam ganjil supaya dapat kemuliaan. Masya Allah, begadang, berburu kemuliaan, berburu pahala. Masya Allah,
lelah, letih, ngantuk. Coba bayangkan, apa yang kita harap? Rahmat Allah. Dengan rahmat itulah kita diberi balasan oleh Allah. Allah sayang dibalas. Jadi syukur kita ya kada setahun ini nah kawan nah itu syukur bandar. Karena tahun nak akan datang ada tahun lagi ya kan. Nah, ada pasti kita ya kan nang nyata nih Bang udah malam keberapa nih 25 dua kali lagi 27 29 hendak 31 udah ada lagi parah itu apa nanti ngomong kan wah masuk kok kita lihat pian merasa benar begadang ini ulun aja mual kada gampangan kada ada yang diharap kada ada kalau pun mengharap si A si B si C kada ada kita harap Allah aja Allah tuh kita harap kebaikan Allah nih nah ini nang pasti ini di akhirat kita kumpulkan nih nah kita kumpulkan kayak selamat nih bagi kita ini kan ada dunia salah berataan salawasan kada aja pakai dunia aja bukan ada nang pakai dunianya dunia ini sudah siapan Allah udah tinggal melengkapi syariat ya tawakal doa ikhtiar udah selesai dicukupi Allah deh akhirat nih kita pikirkan itu panjang bener deh wah kada gampangan berapa tahun lah kada dihitung leh dunia kalau dihitung ini miladiahnya 2000 ya kan hanya 2000 tahun miladiahnya 2050 2026 25 sedikit aja hanya makanya hijriah leh 1500 sejak lebih ya kan hanya lagi ya dunia nih tapi dunia mau lipa mulaan ini berapa juta tahun sudah kata hitungan mulai Nabi Adam ayo biar cukup aja Allah mencukupi dunia nih akhirat tuh nah kita pikirkan akhirat kita jaga kita siapakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wahai orang yang beriman tingkatkan iman kita ini meningkatkan iman ini nah pendidikannya ini nah Ramadan ini la'allakum tattaqun menapak tahap demi tahap hari demi hari sampai akhirnya nanti ujung-ujungnya adalah la'allakum tattaqun supaya menjadi manusia bujur-bujur takutan takwa itu artinya sebagian arti adalah takutan nang sedih-sedih leh punya wah lagi gampangan kan dikubur gitu dikubur aja belum di akhirat nanti lalu kita hidup siapkan supaya apa supaya kita selamat dengan apa haqqa tuqatih takutan nang bujur-bujur ada wani-wani takut leh ada wani-wani takut ya payah wani payah takut ini takutan bujuran tapi takutannya lawan Allah zalika liman khasyia rabbah siapa? Mereka adalah orang-orang yang dijamin surga adalah mereka yang takutannya hanya lawan Allah. Lawan Allah aja takutan, lawan lain takutan, apalagi hantu ya kan. Lawan Allah takutan. Nah jadi kita sebulan Ramadan mengejar keberkahan, mengajar rahmat Allah, mengajar ampunan Allah, lebih-lebih malam ganjil kita di bulan ini adalah malam Lailatul Qadar, malam kita mengejar mengumpulkan kebaikan pahala. Mudahan kalau dijaga lih. Pahala ini nah kalau dijaga, kalau dipelihara. Tentu ada yang lebih penting, tidak kalah pentingnya dengan kita mengumpulkan yang baik-baik, mengumpulkan pahala, mengumpulkan barakah, mengumpulkan rahmat Allah. Kita kejar rahmat Allah. Barakah Allah mulai hidup sampai mati sampai ibah mati kita kejar barakah diajarkan Rasulullah doa leh habis salat kita ya lah Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut coba bayangkan terbayang lagi kita supaya Allah ini memberkahi kita dunia diberkahi mati diberkahi habis mati diberkahi juga kan ayo bayangkan biar saking tamaknya kita lawan Allah nih minta tolong tuh lah diberkahi
Bagaimana kita yang lebih penting mengawal pahala, mengawal kebajikan hingga sampai akhirat nanti dikawal, dipelihara, dijaga. Jangan sampai ibarat buah dari sononya di kebun. Ini analogi itu bahasa kitanya. Kalau bahasa agama tuh mantik namanya, bahasa kiasan. Mulai di kebun, di kampung lah, di daerah sehibak truk buah yang ada. Sapi kap aja gini deh. Sapi kap aja. Nah, sapi kap buah. Cuma matang buahnya. Kayak apa nih supaya buah ini sampai ke Banjar? Ayo tak jual, jangan sampai busuk di jalan. Jangan sampai busuk. Apalagi misalnya kendaraannya bocor ya kan. Seharian 2 hari di jalan, kada jalan apa-apa. Buah busuk kan buahnya. Lalu kita dipulih Allah Subhanahu wa taala sama dengan pahala dari kebaikan. Bagaimana kita merawatnya supaya nanti terbawa sampai di akhirat. Jadi ada yang lebih penting. Amal kita nih, nah ibadah kita nih supaya dirawat, dijaga, dipelihara, menikmati kita sampai ujungnya. Karena apa? Karena dunia ini banyak. Dunia ini ada benalunya. Dunia ini ada apa namanya, nama makan, ada parasit-parasitnya. Kalau di dalam anu tuh. Parasit sama makan zat-zat nyaman dimakannya, parasit, penyakit. Ini adalah jebakan-jebakan dunia. Kalau kita kada lihai, mahir memelihara buah itu, kada terlatih, hanya berdagang, membawa buahnya masak benar, tengah jalan naruh matang sampai ke Banjar, buruk beredaan. Ini analogi aja nih. Analogi kita, cara-cara berpikir kita bagaimana merawat kebaikan. Makanya yang lebih baik itu walaupun amal sedikit terjaga. Lebih-lebih bagus juga banyak leh. Menjaga kawah pulang ginannya. Sugih lalu sugih dunia akhirat. Makanyang tuh makanya. Justru dikanyang ya dunia akhirat, bayangkan aja. Merawat kawah mahir. Jadi merawatnya lebih penting. Sekadar kita mengumpulkan penting juga ya. Merawatnya lebih penting. Oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan kita bagaimana merawat amal ibadah kita? Lewat apa jalurnya? Coba kita renungi kenapa Ramadan itu bisa menghapus segala amal ibadah kita. Paling tidak kalau tidak gugur kewajibannya, berlaku kewajibannya masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita khawatirkan pahalanya berkurang, bahkan kadang bakurus. Ini yang dijaga. Allah mendidik kita bagaimana puasa itu supaya terjaga kebaikannya. Ini belum nilainya, belum dampaknya nanti 11 bulan ke depan. Untuk 1 bulan saja melihara kita sudah diperlukan kemahiran. Kita harus menjaga merawatnya dengan baik. Bagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, ada minimal 5 kategori yang bisa menghapus pahala ibadah kita, khususnya puasa Ramadan. Pertama, al-kadzib. Sekali aja berdusta puasa ini nah, mulai dah kurus loh. Kita kawal berdusta. Dilatih kita Ramadan supaya jangan berdusta. Kaina habis Ramadan terlatih tuh kita. Kadang lagi berdusta. Kada boleh berdusta, al-kadzib, wan namimah. Namimah itu apa? Mengumpat, menguyang-uyang, mengumel, menguyak, menyambat leh. Ya. Nah, membuka kaburukan keaiban. Wal ghibah, menyebut-nyebut ya kada, menyambat-nyambat. Bahasa sambat, bahasa Banjar. Ya bahasa Banjar tak paham dikit aja. Wal ghibah, wan namimah, wal kizbah. Apalagi wan nazrah bisyahwah. Jadi 4 perkara gini aja boleh tegawi biar puasa udah hilang pahalanya.
dididik kita, dilatih 1 bulan. Bagaimana kita menjaga perilaku kita supaya jangan sampai amal kita dimakan oleh parasit-parasit, oleh benalu-benalu dunia. Nah ini yang perlu dijaga benar nih. Ulun sengaja nih karena mengangkat masalah Lailatul Qadar, karena kita kadang lagi membicarakan Lailatul Qadar, tapi mengamalkan sudah ya kan, sudah tahap mengamalkan, mencari, mengejar malam Lailatul Qadar. Sudah matang kita ilmunya sudah. Nah ini yang kita jaga, bagaimana kita merawat kebaikan itu supaya tidak terhapus, tidak dimakan oleh parasit-parasit dunia. Hingga pertanyaannya kayak apa nih? Gitu oleh kayak apa nih? Nang ampat penyakit ini supaya hilang nih kayak apa galan caranya? Nah ini pulang nih. Ya endingnya tuh la'allakum tattaqun. Nih implementasinya akan melahirkan menjadi solusi, menjadi apa namanya sesuatu yang mampu mengcounter perbuatan yang kada baik yang empat macam tadi. Lewat apa? Lewat pengaruh takwa. Yang takwa itu adalah buah dari Ramadan. Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Man sama Ramadana imanan wahtisaban. Terus hadis, kemudian Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, yang endingnya la'allakum tattaqun. Takwa kepada Allah. Apa wujud takwa kepada Allah? Takutan. Orang kalau takutan itu wujudnya adalah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini Al-Quran sebagai petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kepada siapa? Untuk siapa? Lil muttaqin, kepada orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada Allah yang kada kelihatan. Beriman kepada Allah yang Allah itu zat yang tidak terlihat, yang ghaib. Tapi Allah memiliki sifat 99 yang diantaranya Ar-Raqib, mengawasi kita walaupun kada kelihatan. Nah ini nih endingnya nih. Supaya kita mampu mengcounter parasit-parasit tadi, penyakit-penyakit dunia ini yang 4 macam tadi, supaya apa? Kita bisa terhindar dengan beriman kepada Allah zat yang gaib yang selalu Ar-Raqib, mengawasi kita. Allah mengawasi kita. Dalam ayat lain asy-syahid wallahu syahidun ala ma ta'malun, Allah menyaksikan gawian kita. Wallahu khabirun bima ta'malun, Allah mengetahui apa yang kita gawi. Diketahui Allah gawian kita, disaksikan Allah gawian kita, dicatat Allah gawian kita, diawasi. Jangankan diawasi Allah deh, kita biasanya diawasi manusia aja berusaha untuk lebih baik, untuk lebih berhati-hati. Manusia nama awasi, terbayang nggak kita Allah nama mengawasi? Cuman karena Allah itu al-ghaib, kau bisa sembunyi kita terhadap manusia. Ada tahu juga ya manusia. Nah ini jadi masalah nih. Manusia kada tahu. Artinya dia lebih takut kepada instrumen dunia daripada takut kepada Allah. Padahal maksudnya kepada Allah lebih ditakuti daripada kepada manusia. Karena pengawasan manusia itu terbatas, bisa lengah, bisa apa namanya segala macam lah dipengaruhi oleh dunia. Tapi kalau Allah mengawasi, tak pernah terlalaikan. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Tiap waktu Allah Subhanahu wa taala bekerja, mengawasi, mengintai, menulis, mencatat semua amal kita. Enggak pernah tertidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jangankan guring ngantuk aja kada Allah. Mengapa Allah demikian? Itu adalah untuk mengatur kehidupan manusia, termasuk yang antaranya mengawasi kita. Jadi solusinya bagaimana kita terbebas dari parasit-parasit dunia, amal ibadah kita terjaga sampai di akhirat nanti. Kita harus
pandai memelihara, merawatnya. Lewat apa? Lewat instrumen iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang hidup dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala pasti akhirnya melahirkan jujur. Jujur jadinya. Dia diawasi Allah nih, insyaallah jadi jujur. Sedangkan jujur ini penting bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kejujuran akan membawa kepada kebaikan, kebajikan dan keselamatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi." Lazimi, biasakan berlaku sifat jujur. Dibiasakan jujur. Sidiqun ala kulli hal. Jujur dalam segala perkara. Sidiqun ala kulli syai. Jujur dari segala sesuatu. Sidiqun ala kulli makan. Jujur dimanapun berada, di segala tempat. Di kantor jujur, di sekolahan jujur, ketika berdagang jujur, ketika di rumah jujur, semua serba jujur. Ala kulli hal jujur. Sidiqun fil fi'li. Jujur dalam perbuatan. Sidiqun fil qawli. Jujur dalam perkataan. Jujur. Qulil haqqa walau kana murra. Katakan jujur, bapandir jujur walau pahit. Udah kan dari pahit. Maaf bulah. Paksa ibu pandir lah. Ini kayaknya nih pahit iwaknya nih. Bisa mah anunya nih pandunya sok pecah leh. Ibu pandir tuh. Supaya berhati-hati sampai enggak kada lagi. Nah kayak itu. Jangan pahit. Jadi pahit tetap katakan pahit. Enggak boleh. Pahit padahal manis tuh boleh. Sidiqun bil qawli. Jujur dalam perkataan. Jujur. Ada anekdot dia TikTok. Kai lawan cucu. Kai lawan cucu. Buah cucu lahap benar makan buah. Buah apa ji nama asam tuh? Jeruk ya kada. Jeruk. Lahap benar si cucu. Oma kai melihat kaliur si den. Ngaran kai ngarannya. Orang jarang nggak makan naga itu. Hendak sekali-kali lah. Apalagi lambung ya kada. Kada boleh makan nasi asam kada. Hendak kai kepingin. Kaliur kai. Maka mau ombai pulang si cucu ini. Mau ombai. Pada kapingin nah kai. Wah ambil lah dia kai. Hendak kai dia aja. Di cucu ya kada. Wah ini maulah kada hendak ya. Untuk kaliur ulun ya. Di kai. Julunginya si cucu. Dia mengunyah. Oh masam wasiden. Orang jakanya kamu nyumpah terus ini. Kurang ajar di sini. Kenapa yuk? Kada jujur. Kada jujur si cucu. Masam padahal si den. Cucu bergaya. Han bergaya aja kada boleh biar berdusta. Bergaya gitu kada boleh. Apalagi bejuran. Ayo biar terbayang lagi tak. Rusaknya gara-gara berdusta. Bergaya aja. Ya ustadznya bergaya aja. Kalau basilah ada. Kalau basilah obat zalim kada. Bergaya aja. Cuma kai bilang hendak menyumpah berdosa. Kalau jujur bil qauli, kata-katanya kalau jujur. Wah sejujurnya punya pahit-pahit maaf panggulah sebenarnya ibu kan ya kan bulan Ramadan ini bulan mahir. Ibu-ibu itu cekatan, mahir, agresif. Wow, ya kada bisa bola wadai, belajar ya kan. Pokoknya tabangun terus jam 3 ya kan, cekatan banget. Jadi melatih disiplin nih ibu-ibu ini luar biasa Ramadan nih. Pendidikan Ramadan ini lebih kepada ibu-ibu. Jam 5, jam 4 sudah Masya Allah menyiapkan makanan. Subuh paginannya kita ada harapan kawa ya kada. Iya kan sidin rupanya lesa nakali juga kan. Kalian nak lihat bini kalian malah kali malalap ya kada menyayur. Sako mengaruh aja sako. Ibunya pian Masya Allah pahalanya luar biasa.
Cuma lamun tak salah-salah misalnya, bah kamasinan ya. Kada kamara sanili kamarian ya kada. Napa bah pengen minum kada makan supnya aja. Kemudian pandai rasani itu ya. Oh mau masin bener. Padahal kan manis ya bener saya kada. Ayo biar paksa jujur ya kada. Jujur nih pada tempatnya harus bapak ada jujur juga. Cuma tujuannya ma'ruf kebaikan gitu nah. Sebab kada bapak ada ya kada. Bisa tahu ulang-ulang. Jadi qauluhu siddiqun bi fi'lihi, siddiqun bi qaulihi. Ada boleh harus jujur perkataan, perbuatan. Wa siddiqun bi ahkami. Jujur dalam menyimpulkan, mentahkim, memutus harus jujur. Jadi kada boleh nang plan-plan gitu kalau A, B, C. Jadi kada boleh apa mereng sebelah. Abu-abu kalau boleh, kalau istiqamah kalanya, ya harus jujur. Walau kena murah, walaupun pahit harus jujur. Dididik kita jujur Ramadan ini. Lewat apa? Lewat pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus jujur. Wasiddiqun bi isbatihi, menetapkan sesuatu. Kita juga harus jujur. Kalau halal katakan halal, kalau haram katakan haram. Kalau misalnya hak katakan hak, kalau batil katakan batil, kalau palsu katakan palsu, kalau asli katakan asli. Kagak boleh bersilat lidah. Itu ciri orang yang takut dengan Allah. Orang yang telah dididik dengan ar-raqib, selalu hidupnya dalam pengawasan Allah. Lisannya, kata-katanya, ma yalfizu min qawli ladaihi illa raqibun atid. Tidak satu kata pun keluar lahir dari mulutnya kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Beriman kepada Allah zat yang maha mengawasi, mencatat para malaikat. Ini penting banget. Supaya apa? Supaya ibadah kita terawat, terjaga. Nanti bisa nikmati sampai akhir hidup kita, sampai kiamat. Itu bisa dirasakan. Ini harus benar-benar memelihara, menjaga dengan merawat mahir. Jangan sampai berbuah dari yang buruk di tengah jalan. Lapah membawa sampai ke Banjar halau kada kau dijual. Kayak itu juga pahala kita. Ada nang bakurang, bakurus, kadang habis. Tapi kalau kita pintar, cerdas, mahir meliharanya dengan rakib sifat Allah itu, masya Allah luar biasa. Apalagi sampai jauh Allah Subhanahu wa taala yang buruk-buruk itu digabungkan lawan yang baik, akan rusak jadinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la talbisul haqqo bil batil, wa la taktumul haqqo wa antum ta'lamun." Jangan dicampur yang hak lawan yang batil, yang baik lawan kada baik, jangan dicampur. Apalagi diaduk. Kalau diaduk apa jadinya? Campur aduk. Campur aduk jadinya. Cuma ada yang campur aduk nyaman jeleh. Apa aja? Campur. Dicampur diaduk. Nggak diaduk kalau nyaman. Apalagi rawan leh. Diaduk juga lawan apa tuh? Lawan halus apa tuh? Apa halus mana buahnya tuh? Kecambah. Kecambah diaduk. Kawan sambal diaduk ya kan lu rasa nyaman tuh. Gaduh-gaduh diaduk juga aja nyaman. Tapi kalau kebaikan diaduk lawan keburukan rusak jadinya. Jadi harus kita pilih ini yang terjaga seperti ini nama rusak parasitnya, parasit yang bisa memakan amal ibadah kita, yang menguruskan pahala. Ini penting banget dijaga supaya ada nilainya. Kada boleh wala taktumul haq, dan jangan sampai menyembunyikan yang benar itu, yang disembunyikan walaupun pahit. Nah Allah biar pahit ya Allah kata pada akan ada bapaknya, ujungnya kebaikan itu akan bawa kepada pahala. Pahala akan menjadi sarana untuk seseorang masuk ke dalam syurga. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Lazimi berlaku kebenaran segalanya, ala kulli hal, ala kulli makan, ala kulli syai. Semuanya serba benar, serba jujur. Maka dia akan membawa kepada
yahdi ilal bir, kepada keselamatan, kesejahteraan dan kemaslahatan sesama. Punya jujur. Wal bir, dan kemaslahatan, kebaikan, keselamatan, yahdi ilal jannah, adalah sarana untuk masuk ke dalam surga, maharnya. Tapi sebaliknya, ala innal sidq, innal kadziba, renungkan bahwa sesungguhnya dusta, kada jujur, yahdi ilal fujur, mendorong seseorang untuk bisa mendorong seorang untuk melakukan, mengumpulkan dosa-dosa. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan dosa-dosa itulah yang pada akhirnya akan mengantarkan seseorang masuk ke dalam neraka. Jadi jujur ini adalah salah satu buah dari ar-raqib, jujur dalam segala hal. Wala taktumul haq, kalau kamu tahu jangan sampai itu disembunyikan. Wa antum tamtarun, sementara kalian mengetahuinya. Jemaah yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah barangkali bagaimana cara kita merawat pahala kita yang kita kumpulkan sebulan dengan segala rangkaian ibadah, ada tarawihnya, tadarusnya, i'tikafnya, kemudian malam-malam ganjilnya kita kejar, kita jaga untuk mendapatkan kebajikan pahala yang 1000 bulan. Makanya kita kumpulkan. Sekali lagi yang lebih penting, bagaimana kita mampu merawat, menjaga pahala itu jangan sampai berkurang. Nah, kalau sudah pahala kebajikan itu nanti dapat kita kumpulkan, insya Allah akan membawa dampak kehidupan kita 11 bulan ke depan. Dilatih kita untuk empati sesama, dengan lapar, dengan haus, kita merasakan bagaimana orang yang tidak punya baras, tidak punya duit untuk bisa makan 3 kali sehari, beda dengan kita. Jangankan 3 kali sehari makan, bahkan kadang ke hotel ke rumah makan kita yang nyaman-nyaman sampai 100.000 satu porsi. Kemarin kami orang 8 aja 900.000, 8 aja makanan seperanakan, bayangkan aja. Dan banyaknya 100.000 lebih 100.000 di datang busnya tuh. Nyaman lah Ustaz ya, buat nikmat benar, nyata ini nikmat melalang benar. Masya Allah. Terbayang lagi kita orang yang kada kawal tuh akan melahirkan empati sosial, kepekaan sosial kepada orang lain. Maka lahirlah kita dermawan, berbagi kepada sesama. Ini adalah didikan Ramadan yang melahirkan pahala sosial, yang pahalanya luar biasa banyaknya. Jadi Ramadan ini puasa adalah individual, tapi berpengaruh kepada nanti di akhir Ramadan, berpengaruh kepada hegemoni sosial, berpengaruh kepada ibulerasi sosial. Jadi kita harus hidup mengerti tentang keadaan dunia ini, nanti tentang keadaan lingkungan kita. Itu dididik oleh Ramadan kita dengan bersedekah, dengan empati, dengan membukakan berpuasa. Itulah didikan kita. Allah mendidik kita sebulan untuk kita bisa rendah hati, dermawan dan sebagainya yang baik-baik. Masih banyak tentunya Ramadan yang mendidik kita untuk menjadi orang yang saleh, yang salehah, yang benar-benar menjalankan kebaikan, yang endingnya kebaikan itu insya Allah kalau kita hayati, itulah karakter kita untuk dapat mempengaruhi kehidupan kita, diwujudkan dengan implementasinya pada bulan-bulan berikutnya agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang benar-benar la'allakum tattaqun, sebagai hamba-hamba yang bertakwa, sebenar-benar takwa haqqa tuqatih, benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ulun banyak bandar bapandir ya. Ramadan ini kebanyakan bapandir, jadi banyak salah, tentunya khilaf. Mohon maaf, mohon ikhlas, mohon ridhanya, pian seberadaan lah. Maafan kita ya kan. Tinggal 5 hari lagi kita lebaran. Mudah-mudahan ibadah kita terima Allah Subhanahu wa taala, kembali kita sebagai sosok
Termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa yang suci, yang bersih dari segala dosa dan noda. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang pantas kita seburadaan mendapat rahmat dan barakahnya sepanjang masa, sepanjang hidup kita sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana ya Allah hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan maghfura. Allahumma ya Allah zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.